Selamat datang di Kompas Bisnis bersama saya Glenny Soktania. Saudara, memburu koruptor hingga ke negeri tetangga. Dengan perjanjian ekstradisi Indonesia-Singapura, masa retroaktif akhirnya diperpanjang yang artinya berlaku surut dari 15 menjadi 18 tahun. Perjanjian ekstradisi ditandatangani dalam pertemuan Presiden Joko Widodo dengan Perdana Menteri Singapura Lee Hsien Loong di Bintan, Kepulauan Riau kemarin. Dengan demikian, kedua negara sepakat melakukan ekstradisi atau penyerahan orang dianggap melakukan kriminalitas saat dicari oleh negara yang bersangkutan. Perjanjian ekstradisi yang dilakukan oleh Presiden Joko Widodo dan Perdana Menteri Singapura Lee Hsien Loong adalah bukti nyata komitmen Presiden Joko Widodo terhadap semua orang yang melakukan kejahatan pencucian uang, kejahatan tindak pidana korupsi. Jangan lupa, itu berlaku 18 tahun retroaktif, jadi 18 tahun yang lalu pun. Pemerintah Indonesia dan Singapura akan melakukan mengesahkan perjanjian internasional atau ratifikasi dalam bidang hukum. Salah satu poin dalam perjanjian kedua negara ini adalah penerapan ekstradisi untuk pelaku kejahatan yang melarikan diri ke kedua negara. Dengan demikian, pemerintah Indonesia dapat meminta Singapura untuk membantu menangkap dan mengembalikan buron atau tersangka yang melarikan diri ke Singapura. Sebaliknya pun begitu. Ratifikasi ini dinilai cukup penting karena tidak sedikit buron Indonesia yang kabur ke Singapura, terutama kasus korupsi dan terorisme. Apabila kedua negara dapat dengan segera meratifikasi perjanjian ekstradisi yang ditandatangani, maka lembaga penegak hukum kedua negara dapat memanfaatkan perjanjian ekstradisi ini dalam upaya mencegah dan memberantas tindak pidana yang bersifat lintas batas negara seperti korupsi dan terorisme, ujar Yasona Lauli, Menteri Hukum dan HAM. Selain itu, perjanjian ekstradisi Indonesia-Singapura ini akan mempersempit ruang gerak pelaku tindak pidana di Indonesia dalam melarikan diri. Terlebih lagi, Indonesia telah memiliki perjanjian dengan negara mitra sekawasan, diantaranya Malaysia, Thailand, Filipina, Vietnam, Australia, Republik Korea, Republik Rakyat Tiongkok, dan Hong Kong SAR. Indonesia dan Singapura sebelumnya telah terikat dalam perjanjian bantuan timbal balik masalah pidana atau Mutual Legal Assistance in Criminal Matters atau MLA antara negara anggota ASEAN pada 2008. Untuk diketahui, sejak 1998, Indonesia telah mengajukan perjanjian ekstradisi ini kepada Singapura. Namun, hal ini baru terrealisasi pada 2022. Semoga, dengan adanya perjanjian ini, surga pelarian buron koruptor Indonesia sudah tidak ada lagi.